juga malam kembali bersama saya Pokoknya di channel saya Lokal Vokal. So, let's rise together. Rise, rise, stand above it, then I'm gonna make it nice, nice. Rise, together we belong, and I'm standing by your side. Rise, rise. Oke teman-teman yang mungkin sering ikut kegiatan komunitas, yang mungkin pasti saya ngasih over Rudy Fobit. Rudy Fobit, belum memberikan saya. Opa lahir dengan hanya satu nama saja, itu Rudolf Fobit. Oke. Karena bapakku suka sekali W.R. Supratman. Oke, Rudolf Supratman. Oke, Rudolf Supratman. Ambil Rudolfnya saja. Rudolf. Karena kenapa suka? Bapakku bilang karena W.R. Supratman yang bikin lagu Indonesia Raya. Dapat kedua, dia harap anaknya itu nanti seperti W.R. Supratman. Menjadi seorang wartawan dan menjadi seorang seniman. Seperti W.R. Supratman. Jadi waktu dibaptis, saksi baptis Bapak Ani, Ya. Bapak Ani bilang, Bapak Ani pun nama juga mesti ada. Jadi jadilah Matius Rudolf Fobit. Belum Ya. lengkap. Oh, belum lagi. Sampai di pastornya Yosef Tethol. Oh, yang bagus. Yang kemudian menjadi Bosku. Pastor Yosef Tethol bilang, orang Katolik itu kalau perempuan namanya Maria, Iya. kalau laki-laki namanya Yosef, jadi tambah Yosef Matius Rudolf Fobit. Oh, Ya, berarti yang dikenal, maksudnya yang orang kenal Rudy Fobit selesai itu ternyata Panjang. masih Banyak. Jadi kalau dihimpun semua orang sepanjang umur ini, Oke. namaku lebih dari 20. Lebih dari 20 orang memanggil nama berbeda-beda. Iya. Dari Theo, Mateus, Iya. Mateus, Theo. Ada orang memanggil Osep, Cecep, Iya. Joe. Ya. Mamai. Ada yang memanggil Rudy. Ada yang memanggil Fobit, ada yang memanggil Popit. Bapak masa kecil tuh dihabiskan bagaimana sih? Karena beta ya masa kecil karena mungkin latar belakang kayak begitu nanti akan mempengaruhi ketemu cara pola pikir juga ya. Saya lahir di Langgur. Ketika Langgur dan Ohejang dan Watek itu ada sekatnya, ada hutannya. Ya. Langgur dan Ohejang ada hutan, Ohejang dan Watek ada hutan. Ya. Tidak seperti satu garis lurus sekarang. Saya lahir tahun 64 di masuk di Langgur dan menghabiskan masa kecil di tepi Selat Rosenberg di Watek. Ya. Jembatan Watek itu adalah tempat kami bermain-main di situ, memancing, bermain arus, bermain kapal-kapal dan segala sesuatu di situ. Di Selat Rosenberg di Watek Werhir itu juga kami bergaul dengan hantu-hantu laut yang benar-benar nyata dalam hidup kami. Kami bisa melihat bayang-bayangnya di malam hari. Iya. Kami bisa mendekat tapi tidak bisa dijangkau. Karena apa? Kita bisa bedakan dengan lampu nelayan dalam jarak sekitar 20 meter dia main-main. Satu lampu bisa berubah jadi dua, berarti jadi 4 konfigurasi. Iya, iya. Dan itu tidak menakutkan, kami akrab saja. tapi itu asli Pak? Asli. Dan kenapa begitu? Karena di situ mangrove sangat tebal di Werhir sampai Taar, tempat ikan-ikan. Kenapa orang Taar sampai hari ini kari Taar, ikan samandar dari Taar enak katanya. Ya, itu karena tempat itu tempat untuk bertelur. Ada rumput laut yang banyak, ubun-ubun itu banyak. Jadi segar sekali di situ. Nah, disitulah yang tempat mangrove yang banyak, hantu laut banyak. Itu berarti lingkungan itu sangat asli, cocok untuk manusia dan untuk hantu. Oke, sebelum katong melangkah, beta mau tanya, Pak, Fobit sendiri itu dari kampung mana? Fobit itu dari Ngilmauf. Oke. Dalam pembagian Pasir Panjang yang sing tahu Pasir Panjang? Ah, di. Nah itu kampungnya itu. Ngilmauf punya pantai itu Pasir Panjang itu. Sebenarnya bukan Pasir Panjang. Iya. Namanya Murbloat. Iya, Murblot. Nama-nama tempat itu sebaiknya jangan diterjemahkan. Iya, betul. Murbloat. Ya kalau diterjemahkan ya Pasir Panjang. Iya. Pak, Wadek atau Usdek sih? Namanya Wadet. Iya. Ada batu di situ, batu seperti batu kembar, kayak batu cepeo. Iya. Batu cepeo cuma satu batang Iya. batu yang membesar di atas. Nah kalau di Wadet itu dua
ada lubang di tengah seperti pintu, menyatu lagi di atas. Jadi itu batu kembar. Nah, orang Kei bilang kembar itu kadek. Jadi mestinya secara lengkap wat kadek, batu kembar. Wat kadek, batu kembar. Orang bilang wat kadek. Sementara usdek itu untuk mengabadikan manipol usdek. Oh ya. Bung Karno punya. Jadi secara kebetulan sekali bunyinya sama. Iya. Usdek, wat dek. Secara vokal sama ya. Rimanya dapat. Batu kapal yang di Sapean. Nah, Itu benar-benar kapal kah atau memang secara ceritanya atau memang cuma pulau Mitos, saja? iya. batu kapal di situ di tempat yang namanya Lafun itu ujung dari Selat Rosander. Ini tergantung pendekatannya sejarah apa mitologi. Oh oke. Ini bicara dari segi atau antara dari sejarahnya dulu, sejarahnya. Dari sejarah apa yang diyakini oleh orang-orang Satean di situ itu tinggal tanyakan konfirmasi ke mereka karena mereka percaya itu memang batu dari semua kapal. Nah, boleh start dari Satean, tapi ingat bahwa di seluruh Maluku bahkan di Indonesia banyak hal bisa dijelaskan dengan dua hal, yaitu batu dan air. Ya. Di Ambon ini banyak batu, Ya. di Ambon juga banyak air. Banyak air. Semua tempat yang Oke itu wear semua tempat yang nama wear dan nama batu, wat dek, wat sin, wat lus, wat tuhan, wat segala macam batu ada diabadikan dalam batu. Di belakang batu-batu itu ada cerita-cerita sejarah dan kita tidak punya tradisi tulis menulis waktu itu sehingga diabadikan batu sebagai tanda, sebagai sebagai bukti. Lalu air juga, air masil, air dar, air kol, air lilir, sangat banyak sekali. Sini wai lela, wai ruhu, Wai heru. segala macam air batu. Ya, ada juga nanti yang lain tuh ada pohon, apa, khusus untuk air dan batu. Jadi jangan tanya ke saya, nanti saya cerita salah, karena saya bukan pemilik sejarah. Nah, tapi saya kasih jalan, lebih baik pergi ke Satean dan tanyakan pada orang-orang Satean. Tidak semua orang Satean juga bisa cerita. Tanya siapa penutur sejarah tentang batu kapal di sini. Oke. Apa katanya? Maka kak, opa aku masuk sekolah dan remaja ya. Opa sekolah semuanya dihabiskan di Tual. Apakah setelah itu opa pindah? Karena kita pernah baca opa punya belakang, tapi lebih bagus kalau dituturkan langsung oleh opa. Jadi kita tinggal di Wate. Ya. Dan Katolik biasanya cenderung orang bilang pergi sekolah di sekolah Katolik di Lampung. Tapi kita sekolah tinggal di Wate, sekolah menyeberang lautan yaitu ke Tual. Oke. Jadi TK di SD Matias itu TK Matias. Kemudian SD kelas 1 sampai kelas 5 di SD Matias 1, pindah Matias 2 di situ juga. Tapi belum lulus di situ pindah ke Maluku Utara di Bacan. SD di Maluku Utara, SMP di Maluku Utara, lulus baru datang sekolah di Ambon. SMA di Ambon. SMA di Ambon. Oke. Jadi saya menjadi orang K, menjadi Maluku Tenggara, Menjadi Maluku Utara. Maluku Utara, dan menjadi Iya. Oke. Opa, Opa sadari pada masa remaja atau masa anak-anak ada sih pengalaman atau yang mungkin momen yang bikin melatar belakangi sampai Opa akhirnya memilih bidang yang Opa tekuni sekarang, maksudnya sastra, hal-hal yang berbau menulis, jurnal. ya bapak saya kan tentara, tapi bapak tidak suka anak-anaknya masuk militer. Satu, kedua, karena bapak itu punya mesin ketik, beliau setelah pensiun punya menjadi sekretaris, menjadi urus koperasi, beliau sekretaris ke pabrik perhimpunan purnawirawan angkatan bersenjata itu. Beliau sekretaris, jadi di rumah ada mesin ketik. Dan mesin ketik untuk koperasi, punya keuangan juga, jadi banyak kertas dan banyak waktu. Ya kita duduk mengetik apa, tidak ada buku, tidak ada apa. Jadi mengetik sesuatu yang kita karang-karang saja, cerita-cerita saja. Bercerita dengan tokoh-tokoh adalah orang-orang dalam rumah saja. Jadi setengah halaman, ini ada ceritanya. Jadi menulis dari SD, tapi berani menulis puisi dan kirim ke media di Jakarta itu waktu SMP kelas 2 dan ada honornya. Satu puisi itu 12
1.500, 15.000 satu puisi, tapi Pak ini karena pajak pertambahan nilai, jadi terima 2 lebih. Jadi kalau 2 puisi itu saya terima 25.000. 25.000 itu Untuk tahun itu kira-kira itu bisa bayar mahasiswa punya uang 1 semester. Oke. Jadi Jadi nikmat menulis enak, baru ternyata dapat uang, bayar pajak lagi. Kecil-kecil sudah bayar pajak untuk negara. dari awalnya yang mungkin kata bisa katakan ada mesin ketik, ada kertas, isengah tulis, terus kayak menemukan kenikmatan sendiri di situ, apa ya? Sampai akhirnya merasakan bahwa dia bisa menghasilkan istilahnya begitu, apa ya? Ya, itu memang ya uang itu konsekuensi saja. Iya. Tetapi kalau keasikan menulis itu yang penting. Kenapa kita juga cemburu? Kita baca majalah-majalah sebelum ada majalah Bobo. Iya. Itu ada majalah namanya Kunjung, Si Kunjung. Nah itu majalah yang ditulis oleh sastrawan-sastrawan Indonesia, sastra anak. Penyair-penyair sastrawan-sastrawan hebat, Koril, Kayun Rampan, Kak Usman, hampir semua penulis-penulis senior hari ini pernah menulis untuk anak di situ. Oke. Di majalah itulah saya melihat bahwa ada tulisan oleh anak SD di Larantuka, SD di Pematang Siantar. Saya juga SD, kenapa mereka bisa, saya tidak bisa. Coba-coba dan ternyata lolos. Dan saya tidak kasih kunjung, saya ke majalah Hai yang punya Kompas. Oh iya majalah Hai. Betul. Nah itu Bobo punya kakak. Iya, Bob. Masih satu grup. Ternyata saya SMP di Bacan kampung bisa kirim dan tembus untuk resensi. Saya percaya diri, saya bisa menulis untuk media nasional dari SMP kelas 2. Berarti Asai. SMP kelas 2 itu sampai tulisannya susah diterima di nasional tuh berarti Iya. luar biasa. Apalagi dulu semua majalah surat kabar itu pakai sistem kurasi yang ketat. Iya. Syarat sebuah naskah bisa dimuat itu istilahnya layak muat atau tidak gitu. Dan perlu dicatat, maksudnya teknologi dulu bukan kayak sekarang ya. Mungkin Sama nulis tulis tangan di buku tulis baru bagian tengah Iya. baru kirim. Terus akses dari pusat ke daerah tidak segampang sekarang. Kalau sekarang kan ada email. Ada satu proses lagi yang tidak dialami oleh banyak orang, yaitu begitu nama saya muncul di di majalah Jakarta, Ya. di situ kan ada tulis di COVID SMP Negeri Labura Bacan Maluku Utara. Oh, nah orang-orang se-Indonesia kemudian melihat nama itu, mereka menulis surat berkenalan, apa kabar, jadi Ya. sahabat pena. Kalau sekarang kan sahabat di Facebook. Oh iya. Oh, kita masih dapat. Karena dulu di Bobo juga mengenal sahabat Kita pena. masih ada perasaan sahabat pena. Biasa kirim-kirim tulisan untuk teman. Iya. Jadi untuk sahabat pena kita sekurang-kurangnya menulis 1 lembar surat. Kadang-kadang lebih tergantung bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Apakah di situ ada pantai-pantai yang indah? Iya. Terpaksa kita mesti cerita seluruh pantai yang indah di sini. Jadi panjang pendeknya surat tergantung pertanyaannya. Oke. Tapi bahwa kebiasaan menulis surat itu kebiasaan menyusun kalimat, Iya. sehingga itu ternyata tanpa disadari itu satu bentuk latihan. Iya. Membuat kalimat, Iya. membayangkan orang di sana kalau baca seperti apa. Meskipun waktu itu sifatnya person to person. Iya. Sehingga gampang sekali waktu itu kita menulis, bagaimana menulis untuk membayangkan publik membaca. Iya. Waktu awal-awal kita membayangkan publik itu adalah publik terbatas. Iya. Hari ini beda lagi, waktu kita menulis membayangkan seluruh dunia. Iya, betul. Itu sama dengan kita menyiar untuk radio kota, AM, Iya. yang hanya terbatas jangkauan kota saja. Teman-teman selamat pagi, saudara semua di Ambon. Tapi kalau kita menyiar untuk radio online, maka good Lebih, morning for ya. everybody, Iya. gitu. Sesuaikan. Tapi juga good afternoon. Iya. Karena ada orang sudah malam. Iya, betul. Good evening. Betul. Oh Pak, beta masuk ke ada baru-baru beta sempat baca juga pengalaman hal yang menarik waktu Opa selepas SMA lalu kuliah yang dimana tidak bagaimana mungkin nanti Opa lengkapi atau koreksi beta bicara ya yang tidak selesai tapi pokoknya ada hal mungkin nanti Opa yang tuturkan pas waktu mau masuk bagaimana tuh Opa? Saya kuliah itu lulus SMA. Ya. Saya memilih kuliah di sastra, cuma di Empati ternyata tidak ada sastra. Tapi saya lihat, ternyata ada sastra dan bahasa Indonesia. Oh, jadi Bapak guru sastra bahasa Indonesia. Iya. Ada, masuk.
Saya daftar. Selesai. Biarpun bukan fakultas sastra, tapi kan di FKIP bisa jadi guru sastra nanti di Indonesia. Nah, kita mau rebut ilmu sastranya itu. Lalu mendaftar. Kakak saya, orang tua saya di Maluku Utara, saya tinggal dengan kakak sini. Kakak bilang sudah daftar. Sudah. Pilih apa? Kasih tunjuk. Pilihan pertama bahasa Indonesia, pilihan kedua bahasa Inggris. Pilihan model apa ini? Langsung sobek. Tidak usah kuliah. Tidak usah. Susah amat, tidak usah. Ya, kalau gitu pulang dibaca. Pulang kita bisa kerja ke bawah. Gitu. Besok kakakku datang. Lusa tes. Apa? Kartu yang kayak kemarin, tapi bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris lagi. Pilihan pertama pertanian, pilihan kedua perikanan. Jadi kakakku yang pergi mengurus sendiri. Walaupun Pendaftaran, oke, tes saja. Tes dengan tidak semangat. Ternyata tembus. Tembus ya kuliah. Tapi saya kuliah sangat serius kuliah. Jadi waktu itu teori 8 semester full. Target ya 7 semester saya sudah adalah semester 8 free. Ternyata ada satu tambahan mata kuliah baru namanya ilmu budaya dasar. Sehingga semester 1 sampai semester akhir semua harus kuliah itu. Akhirnya semester 8 kita kuliah satu mata kuliah. Nah, udah terus KKN, terus penelitian, terus penulisan. 5 bab selesai, tinggal sudah konsultasi sampai bab 3. Bab 4 analisis. Kakak saya datang tanyain, dan naik ke kampus. Saya sudah kerja. Saya kerja di 3 tempat berbeda. Menulis semua Pak? Bukan. Saya kerja di Setia, di Trinitas, bidang akademik. Bidang akademik. Mengurus 1.000-an mahasiswa, punya administrasi akademik dan tidak ada masalah. Manual. Gitu. Saya juga kerja di gereja Katolik di Komisi Komunikasi Sosial. Mengurus media-media di gereja. Kemudian saya mengajar matematika di SMA Advent. Kerja di 3 tempat itu. Matematika kan? Jadi 24 jam itu mengalir gitu. Saya belum kawin, jadi enak sekali. Full aktivitas memang. Menjalani sambil menjadi mahasiswa ketua presidium BMKRI. Ini yang mungkin teman-teman belum tahu itu hal yang Mau tahu. Saya jadi sekjen, kemudian jadi ketua presiden. Jadi mengurus organisasi, mengurus kerjaan. Ngalir. Kakak saya datang, seng pergi kuliah, seng naik kampus. Bilang naik padahal ada di sini. Nanti saya naik. Hanya kakakku bilang begini, kakak saya kan lebih militer dari kakak saya. Kakak saya bilang, Ruth, yang benar saja, kau mau jadi sarjana atau tidak? Pertanyaan ini menurut saya pertanyaan salah. Kau mau jadi sarjana atau tidak? Dan saya jawab, tidak. Karena itu skripsi apa? Konsultasi beberapa 4 sekarang. Kenapa saya keluar jawaban itu? Maksudnya apa yang kepikiran gitu? Kan sekulis saya mati tuh Pak. Ya. Gak tau lah, mungkin nanti sudah jauh sampai hari ini. Kita dulu pikir-pikir ternyata kita pemberontak. Kita kalau dilawan kita melawan. Gitu. Misalnya kita dimarah-marah karena rambut mulai naik, mulai gondrong-gondrong sedikit. Baru 3 cm, dulu kan biasa harus 1 cm. Sudah 3 cm ke atas sudah dibilang kayak preman, kayak garong, kayak segala macam. Kalau gitu kita bikin panjang lebih dari yang orang. Baru 3 cm sudah marah. Itu kita akan bikin jadi gondrong. Memang apa rebel dari di otak sudah. Melawan. Jadi cara pendekatannya tuh saya boleh mungkin hari itu apa saya kepikiran meninggalkan kuliah, cuma tergantung pertanyaannya mungkin karena dikasih pertanyaan dengan model begitu ya juga jawab. Satu, kita rasa itu pertanyaan salah. Kedua, itu kan lagi banyak orang, dia bawa teman-temannya dari kantornya datang, kemudian kita lagi urus mahasiswa dan dosen ada juga banyak, dan dia berkelahi di hadapan banyak orang. Menurut kita kan kita butuh penghargaan setinggi-tinggi kan.
jangan sampai beta insinyur dulu baru dihormati. Iya. Beta harus dihormati sebagai satu pribadi, satu manusia. Sebagai personal. ya. Sebagai person saja, sebagai manusia saja sudah harus dihormati. Jangan tunggu saya seorang sarjana punya pangkat kedudukan, harta apalagi baru dihormati. Oke. Prinsip itu apa ya? Prinsipnya. Atau memang karena situasinya apa ya? Waktu itu karena ditekan jadi Itu situasi. harga dirinya memberontak. Keluar juga. Lalu sebab itu saya tidak pernah punya masalah di kampus. Dosen-dosen saya semua baik-baik. Oke. Dosennya tidak pernah peras mahasiswa, bahkan kita yang peras dosen. Oh, Kalau sekarang kebalik. Pak Ibu lapar. Lapar pulang makan. Kira kamu ke mama. Dosen model bagaimana ini? Ya sudah ambil ini lebih makan. Jadi kita yang peras dosen. Bahkan bayangkan Opa meninggalkan itu pada saat sudah semester akhir. Bab 4 masuk bab 5 Bab 5 dan cuma 2 halaman. berposisi sebagai seorang presiden mahasiswa. Maksudnya dalam kondisi abang, dalam kondisi di mana situasinya tuh sebenarnya mendukung sekali, dosen baik, semua Iya, baik, iya, iya, bisa iya. saja gampang apa untuk dapat sarjananya. Ini kan menyangkut hidup. Iya. Oh. Beta dulu punya sahabat pena dari 5 menjadi 10 menjadi 30 menjadi 50 sahabat pena. Dan itu beta malu hati bapak karena bapak bilang begini, dia tiap hari tulis surat saja, dia minta perangko terus itu. Waktu bapakku bilang minta perangko terus kita sudah mulai rasa bapak dia mulai keberatan. Kayaknya kode ini. Nah di rumah saya itu ada banyak pisang 4 hektar, ada pepaya di mana-mana. Pepaya besar-besar gini itu kita kasih makan babi. Oh. Kami punya telur yang banyak. Jadi akhirnya kita pergi sekolah pasti membawa pepaya dan telur atau pisang untuk jual di teman-teman yang keturunan Tionghoa. Oke. Nah, mereka suka sekali makan pisang, makan pepaya dan telur. Jadi saya punya uang perangko gampang, saya punya uang transfer gampang. Oke, selamat. Itu terbawa sampai hari ini. Saya tidak takut menghadapi hidup apa. Tidak sarjana tidak apa-apa, tetapi yang zaman ini anak-anak harus menjadi sarjana. Jangan tiru ini hanya angkatan kami. Nah, hari ini semua orang harus sekolah tinggi, sekolah baik. Tapi yang tidak berhasil sekolah apa bukan berarti kiamat. Iya, betul. Tapi betul abang Anda, dari Opa punya pernyataan ini akhirnya kan maksudnya sekarang beberapa orang kan sudah menganggap kalau kuliah itu yang penting lah gitu, yang penting bisa melakukan sesuatu karena trennya tuh mulai dari atau lihat tuh abangnya kayak macam semua kuliah Ada beberapa skill yang saya harus dipelajari secara akademis mungkin ya, mungkin jadi dong punya kepala di dong kepala. Menurut Opa apakah hal ini perlu katong Apalagi teman-teman di dunia kreatif, Opa. Pendidikan formal tetap penting sekali. Nah, tetapi jangan melakukan diskriminasi kepada satu dunia di luar pendidikan formal. Ada banyak orang yang tidak menempuh pendidikan formal, tetapi dia menjadi ahli secara teknis, dia sangat ahli. Betul. Para pelukis itu banyak yang bukan S1. Jagoan iris biola itu banyak yang bukan S1, bukan S2. Nah, meskipun dia S1, tapi kayaknya dia bisa jadi dosen deh. Betul. Kenapa dia dicoret hanya gara-gara dia belum S2? Undang-undang ini harus memproteksi, jangan membunuh. Gitu. Betul. Kita punya banyak ahli, macam Om Eli Kisya, Susi Pujiastuti. Mereka itu orang-orang lapangan yang memahami kondisi lapangan, dan ternyata Susi membuktikan bahwa dia sangat bisa, kompeten. Ini tidak berarti bahwa orang membuat dikotomi pendidikan dan bukan pendidikan formal. Bukan berarti bilang itu tidak penting. Bahwa dua-dua harus sama-sama tetap jalan dan saling mendukung. Orang jangan merasa superior kalau dia sudah doktor sehingga merendahkan yang lain. Terus yang tidak sarjana jangan merasa sudah meninggal. Dunia belum berakhir pas yang jadi sarjana. Oke. Opa, beta mau tanya-tanya ini hal-hal yang mungkin sebelum kita masuk ke pembicaraan yang mungkin beta ini apa yang barusan tadi Opa jelaskan tentang Opa punya latar belakang dan sebagainya macam ini umpamanya cuma prolog sebelum atau masih. Oke. Opa, beta mau tanya dulu, Opa punya tokoh idola kaseng secara dunia, secara nasional dan secara daerah? Terlalu banyak sebenarnya. Kalau lihat satu persatu, kita suka sekali Yose Rizal.
Oke, Yose Rizal ya. Ya, mungkin karena nama Yose sama Iya. ya. Kita suka Yose Rizal karena dia melawan penjajahan di Filipina menggunakan tulisan-tulisan. Ya, dia seorang dokter, Ya. tetapi dia puisinya dia adalah puisi perlawanan juga. Dia menulis Noli Me Tangere, Noli Me Tangere, jangan sentuh beta, yang kore beta. Kayak putri malu gitu. Iya. Simbolismenya putri malu, jangan sentuh beta karena sedikit sentuh saja daun itu merunduk. Ya. Tapi ingat, saya punya duri, dia bisa berdarah. Noli Me Tangere, buku tebal. Ya. Kemudian dia punya puisi yang paling terakhir itu adalah sebelum mati, ditembak mati. Itu Mi Ultimo Adios. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya My Last Farewell. Iya. Salam perpisahan Perpisahan. yang terakhir kali. Yang terakhir kali. Keturungan tiap hari berpisah, dah asal Iya. goodbye apa. Tapi ini yang terakhir, Ini kan? besok ketemu lagi. Iya. Nah kalau yang ini goodbye yang terakhir. Iya. Wow. Salam perpisahan yang terakhir. Mi ultimo adios. Gitu. Kita suka sekali. Kenapa? Bagian akhir dari puisi itu adalah to die is rest. Jadi dia memberi hiburan kepada semua orang yang dia tinggalkan karena air, kasih dan segala macam. Saya pikir mati adalah istirahat. Dan itu di gereja Katolik, semoga jiwanya beristirahat dalam kerahiman Tuhan. Ikut ibadah pemakaman orang Katolik selalu ada itu. Semoga jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Yose Rizal, puisi untuk melawan. Kalau nasional, Di Nasional WR Supratman masuk. wah Gerudok tetap ya. Oke. Karena bukan soal karena Bapak, karena ini. Setelah kita duduk dengar-dengar menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya bagus di 4 stansa itu. Tapi ada satu bagian yang selalu ya orang tidak pernah tahu bahwa kalau sampai bagian itu kita air mata sedikit jatuh. Terenyuh. Kita pasti mata berkaca-kaca kalau sampai di situ. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita kira ini karya penyelamatan. Seluruh agama, seluruh nabi bertemu di situ, membangun jiwa, membangun badan. Nanti agama-agama itu menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Makanya nabi-nabi datang dengan kitab-kitab dengan wahyu dan segala macam. Itu Rudolf Supratman merumuskan bangunlah jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sekira ini dengan kata yang sangat pendek tapi itu kerja besar. Iya, betul. Itu makanya kita suka WR Supratman. Ya diperkenalkan oleh Bapak, melekat dalam nama dan kita memang mencoba memahami lirik-liriknya, kita suka di bagian itu. Memang kita pernah baca dan kita pernah nonton filmnya walaupun cuma ini ya. Tapi memang kita kagum. Tapi setelah Opa jelaskan, maksudnya hal-hal detail kayak gitu, hal kecil-kecil kayak gitu ternyata besar sekali ya. Bagaimana kata memaknai karya itu PR-nya. Oke, Opa. Suka-suka Tuhan saya, kalau menyanyi Indonesia Raya nyanyi baik-baik, jangan menyanyi sambil yang bergerak hanya wartawan, fotografer. Ya. Wartawan yang tulis tidak perlu bergerak. Fotografer saja, kamera boleh bergerak. Yang lain semua tenang dengan posisi sangat hormat karena itu lagu bisa berkumandang di sini dengan pengorbanan nyawa. Opa itu luar biasa karena Opa bicara begini, jangan bergerak maknai. Itu luar biasa karena ada beberapa untuk teman-teman yang sering dengar Indonesia Raya mungkin sampai dong bahkan kehilangan kayak apa sih kayak dong maksudnya sebosan mungkin ya. Itu seperti ceritanya maaf ya Opa kita masuk di sedikit agama Al-Fatihah alhamdulillah apabila dibaca seperti biasa sebagai Umi sebagai ibu dari ayat-ayat yang lain karena dibacakan terus mungkin akan orang kayak anggap biasa sah. Tapi apabila dimaknai itu memang ada alasannya kenapa dia jadi ibu dari ayat. Ada orang mengucap Al-Fatihah sambil bercucuran air mata. Ya betul. Oke. Daerah toko daerah. Daerah ini kita suka ya banyak, tapi karena kita SMA kelas 1 baru kita baca langsung judul yang memesankan Balada dari Mamala. Balada huruf A balada dari Mamala. Enak sekali. Balada dari Mamala.
itu ditulis oleh satu orang namanya Isidorus Resirwawan, orang Tanimbar. Dia guru fisika dan sastra. Dialah yang bercerita tentang Domingo Serrano ke beta. Sejak itu beta belum baca Pelarian Terakhir, beta belum baca Surat dari Laut, belum baca Musim Cengkeh dan segala macam. Tapi beta sudah punya bayangan tentang macam apa sih itu Domingo Serrano. Dari SMA kelas 1 80 sampai 30 tahun kemudian baru kita bisa dapat wajah Serrano. 30 tahun kemudian baru kita bisa pergi di kuburnya, 30 tahun kemudian baru kita bisa perbaiki dengan tangan sendiri kubur Serrano. Morela Mamala. Mamala. Kita dan kawan-kawan kita perbaiki sendiri kubur itu. Kita bisa bertemu dengan Domingos punya sahabat yang ternyata pernah ditual juga keluarga Malawat yang tinggal di Wadet juga. Oke. Begitu. Jadi Domingos, Wer Supratman, Yoseris. Itu dari situ maksudnya kalian bisa tarik bahwa Opa memang segitu tertariknya dengan sastra Opa. Sebenarnya bukan soal sastra, tapi apa yang ada di belakang lingkup sosial di balik sastra itu. Tapi benang merahnya masih nyambung nih. Kalau hanya sastra, kita tidak usah tulis puisi hari ini. Ya. Kalau hanya puisi, kita tidak usah tulis saja, karena ada sejuta puisi yang bisa orang akses sekarang. Tinggal makan saja puisi-puisi yang ada, tidak usah. Nah, tetapi puisi dalam yang melekat pada satu konteks masyarakat itu apa? Sebab itu kita ada dalam gerakan nasional ini, puisi melawan korupsi dan macam-macam. Keresahan apa yang dibawa dalam situ Opa? Ini kan soal relasi negara dan rakyat sebenarnya. Ada gap antara pemerintah, negara itu pemerintah, rakyat dan wilayah. Di dalam negara ini pemerintah terlalu nyaman. Periksa saja belanja pegawai, itu di atas 50% semua. Bahkan 60, ada pernah sampai 73%. Artinya uang dipakai untuk kepentingan pegawai negeri, jalan-jalan, lauk-lauk, seragam, dan semua itu jauh lebih tinggi daripada kepentingan pembangunan. Tidak, belanja publiknya rendah. Jadi nyaman ini, menjadi PNS itu ternyata orang gila-gilaan mau jadi PNS, mati-matian jaminannya karena memang seniman, penyair, orang harus berada di posisi mana? Kita kira kita harus berada pada posisi orang yang paling menderita, orang yang paling lemah, mengambil posisi memperkuat. Kalau anak kecil yang anak besar berpukul-pukul, kita berpihak ke mana? Masa kita membela anak yang besar, yang kuat? Kita berpihak pada anak yang kecil ini. Ini posisi yang mesti diambil, Pak. Posisi sekarang tidak seimbang. Pemerintah terlalu kuat, rakyat terlalu lemah. Jadi seniman-seniman lebih baik berpihak kepada rakyat, bersama-sama rakyat. Orang pergi bersuara supaya pemerintah bisa mendengar itu. Oke, John, silakan. Tapi satu sisi Opa katong tahu bahwa seniman pun bisa hidup tanpa pemerintah. Dalam hal ini katong tahu bahwa pemerintah pun kadang-kadang katong butuh pemerintah untuk mendukung katong punya karya-karya yang katong lakukan. Tapi apakah bagaimana sih cara katong mesti bersikap? Ini sebagai John juga sebagai pelaku pingin tahu, maksudnya dapat wejangan dari Opa kira-kira bagaimana kita memposisikan kita diri. Itu mesti kelihatan kayak yang kemarin-kemarin kita nih frontal sekali dalam mengkritik pemerintah, ataukah kita bagaimana gitu Pak? Seniman harus tetap kritis dan tidak boleh bulan madu dengan pemerintah. Apalagi berselingkuh, tidak bisa. Seniman harus mengontrol pemerintahan supaya pemerintahan makin menjadi lebih baik. Ketorang sudah Indonesia merdeka sampai tahun 2017, baru ketorang punya strategi kebudayaan, baru punya undang-undang kemajuan kebudayaan. Lalu itu amanat konstitusi. Di situ tugas pemerintah adalah memfasilitasi kemajuan kebudayaan, antara lain yaitu dukungan-dukungan pemerintah kepada kelompok-kelompok orang-orang komunitas yang mengembangkan kesenian selama ini secara sendiri-sendiri. Secara sebagian memang pemerintah sudah lakukan, belum maksimal karena memang
tidak gampang, baru didapat kesadaran itu sekarang dan difasilitasi oleh negara. Tetapi bahwa yang tadi kita bilang, seniman harus tetap kritis, dia tidak memuja-muji pemerintahan. Kira karena itu kalau seniman memuji-muji pemerintahan, para pejabat, kira dia bercandu kepada pemerintah, kepada para pejabat, sehingga dia mabuk pujian. Kita bisa bikin dia menjadi terjerumus ke dalam hal yang salah. Jadi lebih baik ada seniman yang mengkritik, meskipun pahit, tapi dia sedang memperbaiki. Dia menjaga supaya jangan jatuh ke dalam lubang korupsi. Dia jaga supaya pemerintahan ini ada di rel yang tepat. Jadi kalau pemerintah melihat seniman sebagai ancaman, ya kira perlu banyak sosialisasi. Supaya jangan ada persangka di antara pemerintah. Tapi kita kira nanti tahun-tahun depan dengan Indonesia bahagia, visi Indonesia bahagia, kita akan banyak dialog antara seniman dan pemerintah. Amin. Ambon Kota Musik ini juga lahir karena ada dialog antara pemerintah dan seniman. Namanya musisi mungkin ya. Oke, mari kita masuk ke hal yang alasan kenapa sampai beta ketemu Opa. Ini yang menjadi alasan yang paling kuat hari ini ya. Iya, ada yang ingin beta obrolkan dan terus saya kalau untuk biasa dokumentasikan masalah stereotip. Masalah beberapa sebenarnya masalah sudah lama sih, ini masalah old school lah istilahnya. Anak Hiwo bilang masalah old school. Cuman katun tidak terlalu jantan untuk membicarakan akan. Mungkin ada beberapa hal yang bahkan mungkin bisa dijelaskan secara logik. Yang mungkin ada alasannya kenapa dong menyebut ini, dong menyebut itu. Suatu kata diasosiasikan dengan kata sikap yang mungkin negatif atau yang mungkin positif. Beta tahu. Contohnya, beta bilang tanpa beban karena beta orang yang Atau tiga di sini orang. Iya. Contohnya ini hal yang sebenarnya umum diketahui, rahasia umum juga, kayak orang sebut Ortega orang Tenggara. Nah, ada beberapa hal mungkin dong bawakan mungkin dengan entah narasi apa yang dong harapkan dalam menciptakan kalimat itu atau apa istilah itu, tapi ada beberapa kejadian yang beta alami dan mungkin John alami juga, itu diasosiasikan dengan hal yang negatif begitu apa, dan itu beta takutnya itu jadi stereotip yang mungkin di lingkungan yang menyebutkan kalimat itu mungkin sendiri seng punya circle pergaulan dengan katong kayak misalkan ini cuma contoh kasus misalkan kata orang Tenggara, karena banyak hal yang mungkin karena kamu pernah duduk sama-sama atau pernah bergaul atau pernah berteman, pernah hidup dengan orang Tenggara, akhirnya kamu konotasikan bahwa itu negatif, bahwa contohnya apa? Contohnya ada suatu cerita, tokohnya beta Opa juga kenal, dia orang Tenggara, terus dia tinggal di beta sebutkan suku itu punya tempat. Dia hidup, dia mama piara orang situ. Terus dia datang mau buka lemari makan, terus ada kalimat yang begini, jangan makan sebelum tuan rumah makan. Kamu itu sebutkan itu kayak ada adab saja. Kayak begitu, itu pertama. Terus suka bakalai datang tinggal di kompleks bikin kacau dan lain-lain. Lalu ada dia punya punchline tuh pas besok harinya si ibu itu punya anak pulang mabuk, terus maki si ibu, gimana si ibu itu janda. Terus dia ibu itu curhat kepada anaknya, orang tinggal bilang kata, beta pana tuh paling kurang ajar, pulang sumabuk maki beta. Mungkin karena dia sudah dendam kalimat kemarin, langsung dia bilang, coba tanya mangkal dia pembapak orang Tenggara kamu. Karena konotasinya diciptakan negatif kan. Opa, stereotip kayak gini tuh semenjak kapan sih? Ya setidaknya waktu Opa ada di Ambon. Itu sudah ada sejak zaman Belanda sih. Sejarahnya ini bagaimana tuh? Pada mulanya kata semua di pulau-pulau ini sama saja. Bahkan di pulau-pulau kecil kerajaan-kerajaan besar ada. Ternate, Tidore itu ada di pulau kecil. Itu sudah ada maju sekali. Portugis datang.
Lalu berkenalan lah. Sebelum Portugis datang sebenarnya orang Maluku sudah bergaul dengan orang Arab dan Cina. Ya. Kemudian, tapi orang Arab dan Cina tidak datang untuk membangun semacam imperium di sini. Mereka orang yang dinamis berjalan. Kalau tahu mereka menetap, mereka menjadi bagian dari masyarakat. Dan tidak membangun imperium bisnis, apalagi didukung oleh militer. Itu Arab dan Cina tidak lakukan itu. Portugis datang dan mulai membangun benteng. Tidak ada benteng Arab, benteng Cina nggak ada. Iya, betul juga sih. Benteng Portugis, kemudian dilanjutkan oleh Belanda. Ketika kebutuhan, karena sinyo-sinyo dari Belanda sana, anak-anak orang di sana mau datang di daerah tropis, nyamuk gigi mati. Oh iya, Itu betul. mengerikan. Malaria belum ada obatnya, jadi itu mengerikan kayak COVID hari ini kira-kira. Jadi anak-anak di Belanda tidak mau datang di sini, maka direkrutlah orang pribumi untuk menjadi tentara penilo. Oh, Ketorang yang dan pegawai lain, termasuk pesuruh, termasuk intel, termasuk segala macam, apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh orang Belanda. Maka akan ada perubahan, yaitu perubahan busana. Mungkin biasa badan telanjang, jawat, pakai kemeja. Tiba-tiba sudah dikasih baju mirip. Kemudian dari segi bahasa, pakai ina, pakai mama, ama, segala macam, amo. Karena anak katanya father dan mother. Bahasa lain. kelihatan lebih tinggi ya, Pak. Orang di Indonesia tidak punya pohon gandum, sehingga tidak menghasilkan terigu. Tiba-tiba orang datang dengan roti. Roti itu makanan yang beda dengan kue-kue lain. Kue jagung ada, kue kasbi ada, kue macam-macam, kacang ada. Tapi roti-rotian tidak ada. Itu di seluruh bahasa di Maluku ini, bahasa daerah pulau mana saja, roti itu pasti terkaitan dengan dari bread atau broadnya Belanda. Rot. Kita sudah cek kali sekitar 20 bahasa. Semua menyebut roti sebagai roti. Rot. Barot, semua berasal dari kata asing gitu. Tapi roti ini sampai hari ini terigu itu super mie apa saja, roti-rotian dari bahan terigu gandum itu menjadi makanan kasta nomor atas. Betul, sadar pokoknya betul. Itu orang hari ini betapa ketergantungan kita kepada mie instan, karena sensasi terigu begitu. Nah, apalagi orang dulu dia makan sagu, embal, ubi, sagu, embal, ubi, pisang, gula batu. Tiba-tiba ada yang baru datang. Yang beda di lidah. Jadi akhirnya mulai muncullah kekaguman terhadap hal-hal yang barat, yang Eropa, yang asing. Orang asing itu bergaul dengan orang-orang di pusat kota, Ternate, Tidore, Ambon. Kemudian sekolah pertama yang ada di Nusantara itu adanya di Ternate. 1530-an. Portugis ya, Bu? Portugis. Seminari. Bisa terima awam juga. Seminari persiapan untuk kirim calon pastor ke Goa. Juga pendidikan untuk semua. Nanti 100 tahun kemudian baru sekolah kedua ada di Ambon, sekolah ketiga juga di Ambon. 3 sekolah pertama itu ada di Maluku, di Nusantara ini. Sehingga selain masuk tentara, orang juga masuk sekolah. Nah, tentara harus cepat. Jadi biasa di bawah cengke, batipar, di hutan-hutan itu dengan rambu gondrong pada telanjang. Sekarang sudah cepat kayaknya. Jadi makannya roti, pakaiannya kain yang baik, moy, kemudian gaya cepat, hingga gondrong adalah jelek, badan isi adalah jelek, segala sesuatu yang tradisional adalah jelek, adat, bahasa semua jelek. Orang-orang di pusat ini termasuk Ambon merasa mereka yang dekat ini penguasa, Belanda adalah kekuasaan. Sehingga sampai di luar kekuasaan adalah di luar ibu kota. Inferior. Kita di sini di Ambon di ibu kota adalah superior, yang lain inferior. Apalagi yang sekolah. Seperti Serang, seperti Maluku Tenggara. Sejak itulah, karena sekolah-sekolah mulai ada, orang mulai tahu baca, sehingga orang yang jauh-jauh sana dasar buta huruf. Ini sudah akan pangkalnya nih, Pak. Buta huruf. Mulai dulu saya ada orang istilah buta huruf itu. Di sekolah ada, maka yang lain adalah buta huruf.
Iya, betul. Terus mulai dari makanan, pakaian, pendidikan, cara segala macam itu orientasinya harus seperti orang Belanda. Yang di luar itu enggak. Makanya yang jauh di Aru, di Sierra pada lama, itu yang tidak ke Belanda-Belandaan. Ya itu kampungan. Cari di peta di Aru tidak ada yang namanya belakang tanah. Tidak ada. Tapi orang bisa bilang belakang tanah. Sampai sudah semua orang kasta belakang tanah untuk menggambarkan orang-orang jauh dari pusat. Tapi orang Tenggara jangan gampang tersinggung karena stigma stereotip macam begitu itu hanya ditujukan hanya untuk orang Tenggara. Orang Seram juga mengalami. Iya. Orang Ambalau lebih Iya, itu cuma contoh kasus. betul. Orang Ambalau saja yang dekat-dekat ini itu hanya gara-gara persamaan bunyi. Ambalau, au, nau. Oh, astaga. Orang Ambalau dibilang nau. Coba periksa di Ambalau sana. Orang pintar-pintar saja yang ada di sana. Itu hanya gara-gara permainan bunyi. Vokal. Ambalau, gitu ya betul. Jadi itu ya sebagai orang-orang yang akrab kelakar biasa saja mengakrabkan. Tetapi kalau itu dibikin secara serius dan itu sampai hari ini di level tinggi. Coba masih ingat berapa tahun lalu ada Herman Kudukun mau jadi gubernur, beredar isu bahwa baru tahu pakai celana, baru tahu pakai sepatu mau jadi gubernur. Betul. Ingat? Terus muncul klarifikasi. Jadi ini bukan ada di level akar rumput, dia ada di elit. Iya, betul Pak. Betul. Jadi bukan orang terkebelakang yang melakukan itu. Bahkan orang pintar. Yang sudah di atas malah. Jadi sudah dikelola. Tapi sejarahnya sebenarnya ini karena dua hal, kedudukan geografis. Iya. Bayangkan kalau Kei itu adalah ibu kota. Iya. Betul. Maka Ambon akan menjadi. Jadi kedua teknologi. Waktu itu teknologi belum ini pelayaran kapal belum lancar, pesawat belum ada. Jadi ada istilah pusat dan daerah, pinggir dan tengah dan segala macam gitu. Semua yang di luar itu. Pokoknya orang terbelakang lah. Sehingga dia terbawa sampai di perkawinan. Udah sampai di perkawinan. Bukan orang saya kalau Ambon sebagai pusat, bukan orang Ambon ini tidak mau kawin dengan orang Tenggara. Ya ada banyak. Tetapi orang tetua yang melahirkan anak, dia tidak rela anaknya kawin dengan seseorang. Kemudian seseorang itu membawa anak perempuannya pergi sampai di tempat Kisake dan tidak pernah kembali lagi dan meninggal di sana karena belum ada kapal. Jadi sekali habis pernikahan lalu pergi pensiun sampai di Susua. Aku tidak pernah jumpa lagi. Lain kali jangan kawin yang orang-orang di Logik itu. Logiknya begitu. Kemudian orang Tenggara juga jangan terlalu baper. Karena apa? Orang di Ambon itu bukan suku Ambon. Bukan suku Ambon bikin diskriminasi kepada orang-orang yang tinggal di batas Batu Merah sampai Bule ini yang pelakunya. Orang-orang dalam lingkaran dekat kantor gubernur, kantor wali kota, Kodam, Polda. Orang yang tinggal di sekitar sini ini yang merasa superior sudah itu. Karena di pusat kota. Jangankan Tenggara. Orang gunung dan ada di Gunung Soya ini ada sarurang gunung darahnya. Nah Lehi itu sana, itu juga sudah di belakang. Itu Lehi itu semua karena sudah di lagu halat jadi bulan-bulan nanti minyak. Betul. Sampai hari ini begitu. Jadi orang ada di sini karena lapangan Merdeka sih. Gitu. Jadi secara histori itu memang itu tidak memang Belanda spontan. Belanda juga melakukan. Jadi orang-orang Ambon punya gaji lebih tinggi dari orang Tenggara. Itu Belanda itu faktor Belanda menentukan itu. Dan itu membuat diskriminatif strata dia. Orang Ambon merasa superior kan memang gaji juga besar. Apalagi tambah kayak tadi beta berpendidikan. Betul. Terus tetapi ada perkawinan campur. Banyak orang Ambon Lease menikah dengan orang Tenggara.
Sehingga muncullah anak satu generasi dan kita boleh bilang anak dua pulau. Dia orang Kei tapi dia juga orang Saparua. Iya. Dia orang Kei Tanimbar tapi dia juga orang Ambon. Ya beta orang Kei juga orang Silulu. Seperti begitu. Anak-anak dua pulau ini biasa adalah yang mempersatukan itu mencairkan suasana itu. Iya. Betul Pak. Kenapa beta menanyakan ini Pak? Karena beta selalu bilang begini. Hal-hal yang sensitif itu selalu berbau dengan identitas. Tapi ingat, hal-hal yang ketemu pikul kayak COVID, Papa Ubun, Marat Masif, yang identitas ini dia datang bersama tanggung jawab. Kan beta begitu malu begitu Opa tanya Pak Ubun dari mana? Kan ada dari Ngafan, ada dari maksudnya beta kalau tidak bisa menerangkan itu juga beta malu dengan identitas karena beta anggap itu hal yang beta harus bisa bertanggung jawabkan gitu Pak. Makanya beta menanyakan hal itu supaya bisa diterangkan secara logik, sejarah historisnya. Dan orang bisa menganggap awalnya dari sini tuh bisa maklumi itu kayak gitu Pak. Bahkan hal yang tadi Opa bilang soal yang katong bilang Kahuru dan lain-lain. Jadi kita ini kan termasuk yang kayak Opa bilang anak pulau juga. Jadi Opa Saparua Tuaha, Mama Saparua Tuaha, Bapak Somaki, Anak dua pulau. Jadi anak dua pulau. Nah, beta tuh sering mengalami diskriminasi, bahkan sebelum mengalami diskriminasi, beta tuh sudah berdiskriminasi dari keluarga sendiri. Nah, Opa tuh yang sering serang-serang gitu. Tapi akhirnya beta tahu memang untuk tujuannya mungkin kayak supaya si mental kuat. Di luar sana lebih bahaya lagi. Jadi untuk serang beta dengan panggilan ke negara ini, bahkan untuk pernah kasih keluarga kayak gini, Pak. Kamu dulu tuh di sana tuh buruk itu orang-orang leas itu yang dia ajar kamu kasih pintar itu itu tuh Ada benarnya. Ada benar. ada benarnya juga betul. Nah, tapi apakah itu yang akhirnya bikin dong itu menganggap atau sebagai orang kamu ini tapi kasih pelajaran kamu gitu. Dan apakah itu masih relate artinya dia masih bisa berlaku sekarang kan beta rasa kayak seng begitu tahu Pak. Manusia ini kan makhluk migrasi. Orang tidak pernah seumur hidup dari 7 turunan, 8 turunan tinggal mereka satu merawat kemurnian keturunan di situ. Di mana-mana ada orang dagang. Mana-mana orang-orang yang bukan dalam lingkungan seluruh dunia. Nah, sehingga kita lihat bagaimana orang Cina sudah datang di Maluku sebelum Yesus Kristus. Betul. Jadi di mana-mana, bagaimana berbagai alasan, entah bencana alam, entah peperangan. Bagaimana ada hampir 100.000 orang orang Maluku ada di Belanda. Jauh sekali itu. Sekarang hampir ada 100.000, dulu 12.500 saja. Sudah beranak pianak menjadi hampir 100.000 sekarang. Bagaimana di seluruh pulau di Maluku pasti ada orang Cina atau Arab. Pasti tinggal di tanah air di sana. Di kampung-kampung tidak murni seluruh orang itu orang kampung, pasti ada orang kampung lain. Jadi pada hari ini ada orang masih bicara tentang asli, pendatang, segala macam, kira itu tidak relevan. Karena asli atau pendatang atau tidak itu tergantung pada yang perkawinan dan percampuran itu. Coba periksa di seluruh Nusantara, selain Jakarta Jakarta itu ibu kota negara. Seluruh provinsi lain di luar Jakarta, daerah mana yang paling beragam-ragam secara genealogi maupun kebudayaan? Hanya Maluku. Dia daftar FAM saja dulu FAM Arab, FAM Cina, FAM Eropa. Opa betul. Banyak sekali dan itu ada di Maluku. Jadi kebudayaan. Kita orang sini punya sawat, kita orang punya segala macam pengaruh. Cina, pengaruh Arab, Eropa. Orang Ternate meskipun Muslim, kalau di Ambon orang menyapa Caca dan Abang, dan Ternate masih panggil Ci dan Ko. Masih sampai sekarang. Itu karena Cina. CB. Betul. Padahal mereka Muslim. Pengaruh Cina sangat kuat di seperti begitu. Di Ambon, apalagi Portugis, Belanda, Katreji, segala macam. Asimilasi memang. Asimilasi terbesar di Nusantara adanya di Maluku. Dari genealogi maupun kebudayaan. Oleh sebab itu, Maluku harus menjadi pelopor. Jadi kalau orang bicara tentang etnis, bicara tentang konflik-konflik etnis dan segala macam, kita Maluku sudah
finish selesai. Harusnya unsur finish Jadi, menjadi contoh bagi Indonesia sebenarnya. ya. Dan kalau orang lihat secara sejarah itu ada dipraktekkan dalam hidup hari-hari, ada banyak sekali. Ya. Di Waihawang hari ini, Ya. di Waihawang di belakang RST, Ya. yang seluruh penduduknya Muslim, ketua RT-nya kan Kristen. Ada tuh Ya. Oh itu Edo. Ya. Edo. yang seperti begitu. Ya. Orang alam apa? Dan ada banyak sekali di Morela kalau 7 Syawal, oke ada macam-macam teman acara. Ada juga pertunjukan bambu gila. Pawang bambu gila di situ adalah Renwarin. Ya. Seperti begitu. Ada banyak cerita sekali. Iya. Oke Opa, kapan next tadi Opa sempat singgung beta kan ada satu cerita lagi yang sebenarnya nyelkit di beta dengarkan kayak tadi cerita tentang orang Tenggara. Ini ada cerita tentang transmigran yang dia sudah 2 generasi di Namlea di Buru, terus dia berkuliah di Malang. Beta ketemu dalam satu event acara, terus dia cerita dia pengalaman pribadi. Dia tuh kalau ditanya di luar, kamu orang apa? Dia dengan bangga jawab, beta orang Maluku. Sangat bangga, sepenuh jiwa dan raga dia jawab orang Maluku. Tapi hal itu berbeda pada saat sesama orang Maluku yang menanyakan. Karena akan ada pertanyaan lain. Begitu, Mana? beta orang apa? Ya, beta orang Maluku. Ham apa? Kampung apa? Terus pas begitu dijawab, seng beta transmigran, beta lahir hidup besar di Maluku. Oh, Itu langsung mulai Jawa, langsung. Dan di situ paling sih dia cerita sambil mata berkaca-kaca. Dan beta dari situ beta bisa nilai betapa dia sangat cinta Maluku. Beta maksud kenapa beta menanyakan itu adalah beta kayak mau apa? Maksudnya masih relate kasih ketemu bahwa wacana itu orang dagang, orang asli pribumi dan Ada orang-orang yang gagal secara politik. ya. Ada orang yang gagal secara kepentingan politiknya tidak terakomodir, lalu mulai membangun sekat-sekat itu, sehingga membuat dengan menjual isu-isu kebudayaan. Ya, narasi itu digoreng terus. Isu digoreng-goreng supaya fanatisme lokal itu muncul, sehingga gampang digerakkan. Iya. Jadi ada yang mau bicara lagi tentang siapa asli di Maluku, Iya. siapa yang bukan, siapa. Hari ini ada orang memang memanage itu. Iya. Tapi masih gagal. Itu asli apa bukan? Iya. Tiba-tiba ada orang membicarakan itu hanya dalam rangka kepentingan menggugurkan Habib misalnya. Iya. Padahal itu tidak relevan. Habib adalah orang Maluku misalnya. Siapa yang asli di Maluku? Ya. Sebenarnya siapa sih? Pertanyaannya kembali ke situ. Iya. Nah, lalu yang asli hanya orang Alifuru. Ya. Dan Alifuru sudah kawin dengan sekian banyak orang. Lalu siapa yang murni, siapa yang tidak murni? Tolong Jone Undang-Undang Dasar 45 saja presiden untuk menjadi presiden harus dari warga negara Indonesia. Baru ketemu terapan itu juga di sini. Yang asli dalam Undang-Undang Dasar itu sebenarnya kecemasan supaya jangan kita seperti Amerika. Iya. Siapa saja boleh datang jadi Iya. presiden, tidak bisa. Harus orang yang lebih benar. Asli itu adalah siapa yang lahir di sini. Dia Iya. sudah lahir menjadi warga negara Indonesia. Iya. Bukan Arab, bukan Cina yang sudah lahir di sini. Oh, dia bukan asli. Enggak, yang asli itu adalah orang yang lahir langsung jadi warga negara Indonesia. Belum yang tahu pada orang apa ya? Bukan setelah dewasa di sebuah negara, kemudian dia datang urus kewarganegaraan, dia tidak bisa jadi presiden. Semua orang yang lahir di sini dia adalah orang Indonesia asli. Nah, itu sangat tidak relevan karena orang tidak pernah tahu apa yang orang tua dulu bikin perjanjian di sini. Ada transmigrasi yang program pemerintah, ada transmigrasi spontan. Ya. Kau menyanyi dengan indah sekali. Dari Malaka 3 orang beradika naik perahu dan tujuan datang ke Maluku. Kita tahu dan 3 adik kakak dari Malaka itu siapa? Ada di Duano, ada di Oma, ada di apakah kata orang masih anggap orang itu orang asing? Iya kan? Orang adalah orang asli di sini. Tidak bisa. Siapa saja yang
sudah menjadi Maluku, dia Maluku. Tidak relevan, narasi itu tidak relevan Tidak ada sekarang. Kita sini punya Alphonse, Ya. orang Eropa marga Alphonse, Iya. Miguel juga Jakilang. Ya, betul. Trainer. Orang di sini yang bela Maluku sampai di tingkat internasional adalah Lamemo sampai di Olimpiade. Lamemo dari Pulau Os. Iya. Coba cari saja petinju paling hebat tuh di zamannya di sini siapa? Yang membela Maluku sampai orang mau baku-baku pukul saja membela karena Lapaine Masaro. Lapaine Masaro. Ya, betul. Orang membela Maluku dengan jiwa. Pak, cara kita jadi langsung kayak flashback, maksudnya refresh kita pendiri bahwa kita bahkan beta sendiri sih ada bisa bilang orang Jawa yang tinggal di sini kurang Maluku dari beta. Dan ingat ya, ada banyak sekali yang mungkin tidak pernah tahu ya. Yang bikin kita orang mulai tahu baca di Iya. sini selain sekolah Belanda, Iya. ada percetakan di sini tahun 1894 di Ambon namanya Ambon Drag Race atau Ambon Printing. Itu di mana tuh? Itu di Aipati sini. Itu yang punya tuh orang Tionghoa, Ong Ki Hong, dia Tapi berarti apa Jamar? Berarti Aipati ini memang pecinan dari dulu ya? dari dulu. Oh, oke. Kampung Cina, dia kampung di dekat Benteng Victoria. Iya. Lalu banyak buku dicetak di situ, termasuk karya sastra, surat kabar di situ. Surat kabar yang itu kemudian 1900 tidak ada lagi. Ya. 17 tahun Maluku, kota Ambon, Maluku tidak punya surat kabar. 17 tahun. Oke. Lalu datanglah satu orang namanya Sultan Kesayangan Suripada Harahap. Dari Sumatera Utara, dia datang sini bagi baterek orang Ambon. Orang Ambon pintar-pintar, toh masa tidak ada surat kabar. Karena dia guru quick school. Dia datang cabar guru-guru sini, maka dibikinlah Ambon Fruit. Nah, kelihatan macam Ambon pencerah gitu. Ambon Fruit bahasa Belanda, tetapi isinya bahasa Indonesia. Untuk memajukan pendidikan. Itu surat kabar kedua di Maluku. Bayangkan orang dari Sumatera datang memprovokasi berdirinya surat kabar di sini dan seterusnya. Kemudian satu sekolah namanya Taman Pendidikan, Balai Pendidikan di belakang RST itu, Ya. itu didirikan setelah Elisa Urbanus Pupela pulang dari Jogja. Suami istri barang pergi ke Jogja, tinggal 7 bulan di rumah Nyi Hajar Dewantoro yang memasak, mengurus orang segala macam. Ki Hajar Dewantoro menjadi guru di mana di dalam rumah itu sudah. Ini loh cara mengelola pendidikan. Pulang maka dibikinlah balai pendidikan yang mirip dengan taman siswa. Taman siswa, ya. Ki Hajar Dewantoro mungkin tidak pernah datang di Ambon, tapi dia jasa memajukan pendidikan di sini. Apa ketong anti Ki Hajar Dewantoro punya saudara-saudara? Iya. Betul. Ayo. Ketong punya kita kemarin lihat satu begitu ada orang mau promosi Diana Padang menjadi sekda apa tiba-tiba muncul komentar-komentar di Facebook begini, emang dia siapa? Dia Padang tuh dari kampung mana? Ini orang tertahu sejarah. Kenapa? Muhammad Padang itu dia pembawa dikejar-kejar Belanda di Sumatera sana, di Padang, Sumatera Barat, karena dia seorang tokoh agama yang anti Belanda. Karena dikejar-kejar dia lari datang di sini. Ya, dia ajar agama di situ sore Islam, dia kawin sekali dengan perempuan Patisausiwa sekali. Oke. Dari perempuan Patisausiwa itulah lahirlah Muhammad Padang ini. Jadi faham tetap ikut bapak, tapi ingat dia lahir keluar dari rahim perempuan Saparua, perempuan Maluku. Iya. Masih ragukan kemalukuan Muhammad Padang. Kalau hanya berdasarkan Padang, maka apa yang kita pikir tentang De Freitas, Da Costa, dan lain-lain. Betul. Itu malah lebih ribet lagi. Iya. Jam pakai kacamata kuda cuma mau melihat satu, sementara ketong lupa yang satu. Jadi bicara asli dan tidak asli itu adalah tidak relevan. Iya. Kecuali hari ini orang Korea, Jepang, Uni Soviet dong datang di sini berketemu bisa bicara asli dan tidak asli. Kepada semua orang Buton yang mendiami pulau-pulau di sini tidak pernah cerita satu armada Buton datang dengan senjata lengkap lalu menaklukkan orang di Maluku. Tidak. Mereka datang dengan baik-baik, minta izin baik-baik. Bahkan orang Buton juga terlibat dalam peperangan di Ambon. Iya. Ikut
ikut membantu perlawanan di sini. Dan waktu mereka mau pulang, mereka bilang sudah jam pulang. Jadi sebagian pulang, ada sebagian ditinggal pulang. Sampai sekarang ini apa? Ya, sampai sekarang. Dan itu perjanjian mulia dari orang tua tidak bisa. Kalau ketemu bulan di Kei di pesisir barat itu adalah Kolser Ngayuk, ada Hililir, Limov, Namar, Debut, Ohilu, Madiang. Orang semua tuh mengepung satu kampung namanya Selayar. Selayar satu-satunya yang semua tuh kampung tadi tuh Katolik semua. Satu-satunya kampung ini adalah dusun orang Selayar, Pulau Selayar dan Sulawesi sana. Orang sudah sekian banyak keturunan di situ, sudah kawin campur juga di situ. Selama ini mereka berstatus dusun. Sudah 2 tahun ini orang-orang kami di sana mereka menjadi desa penuh. Sama nanti relasi ada tetap oke, kepemilikan perdata tetap oke, tetapi relasi dengan pemerintah kita sama-sama desa penuh. Kita dulu sering ke situ di daerah Opa dong punya itu karena itu dulu petugas cek kapal perikanan di Dibut. Jadi lumayan sering pulang balik sih. Selasa ini menyeberang. Selayar dekat itu dia. Selayar ini di Namar ini. Oh iya. Baku tempe di Namar. Oke Pak, ini kami sampai di ujung. Opa beta sebagai beta sih mau bilang tuh mungkin ada orang yang punya pandangan beda dan beta apa, tapi selaku orang yang beta tuakan beta pribadi untuk beta dan John, Opa tolong kasih pesan untuk katong anak-anak muda yang masih percaya bahwa katong walaupun dia setengah mati masih bisa hidup dari katong karya. Soalnya pertanyaan yang paling penting sih loh. Iya, sebagai apa pemacu katong energi untuk tetap bisa percaya bahwa katong bisa hidup dari katong karya. 1000 tahun itu tidak lama. 100 tahun itu terlalu singkat. Apalagi katong kira-kira usia harapan hidup 70 sampai 75 tahun. Itu terlalu pendek. Lalu orang mau jadi apa? Mau jadi hartawan atau jadi konglomerat? Jangan di karya seperti begini, jangan di stand up comedy, jangan di dunia seni kreatif begitu. Kalau mau jadi orang kaya, lebih jadi pebisnis, menjadi kontraktor, menjadi seperti begitu. Itu kalau mau jadi konglomerat. Tapi kalau mau bernafas saja, mau hidup wajar saja, percaya diri di mana saja bisa. Apalagi karya seni kreatif itu sangat bisa. Kalau kita disuruh membangun gedung setinggi kantor gubernur dengan karya kita tentu tidak bisa. Tapi kalau untuk hidup melayani orang dengan karya, kita masih bisa. Tidak ada yang perlu dicemaskan di sini. Karena orang melayani itu memberi karya, mempersembahkan karya. Masa depan ini nanti akan lebih baik dari hari ini. Dunia akan berkembang terus. Nah, orang punya pasar tidak lagi tentang orang punya satu wilayah jalan kaki, tapi wilayah maya virtual yang semua teman-teman sudah bikin karya dan bisa ditonton oleh semua orang. Kita periksa saja. Mari kita periksa Facebook. Punya teman di Inggris berapa orang? Teman di Amerika berapa orang? Teman di Libanon berapa orang? Kira-kira begitu. Teman di Amerika dan Australia berapa orang? Kalau temanmu masih hanya di Kei dan Tanimbar, di Serang, tidak ada satu orang bule pun di situ, ya Anda melokalkan diri. Padahal ini menuju dunia yang global, masyarakat internasional, baru kita melokalkan diri yang sana. Berkaryalah untuk dunia, sama-sama saling merawatlah bumi, maka bumi akan merawat kita juga. Oke, kita tutup. Mungkin kadang-kadang superhero, role model, kayaknya katong semper jauh-jauh. Kadang-kadang ada di samping katong bergaul dong, katong berteman dong. Kadang-kadang bahkan katong seng sadar, katong ngopi dong. Cuma karena katong sering ngobrol, sediakan waktu banyak, sering-sering lah sempatkan waktu di antara kamu aktivitas 24 jam. Adalah beberapa menit kamu habiskan dengan ngobrol dengan orang-orang yang sekeliling Anda. Percayalah,
semua kisah pada semua orang itu pantas untuk dipelajari dan pantas untuk diikuti. Ya. Itu saja. Juga jangan terjebak dengan idola-idola, Ya. kultus individu. Oke. Jadi pemujaan berlebihan terhadap seseorang Ya. sampai orang lupa bahwa ternyata keteladanan Ya. itu ada di sekitar kita dari orang-orang biasa. Gitu. Anda kenal Ariel Noah? Betul. Lalu apa yang misalnya dapat Ya, dari ya, ya, Ariel? ya, ya. Ariel juga tidak kenal. Tapi founder Christian pernah minta rokok sebatang dari Ariel Noah. Iya, iya, sempurna tuh. Founder Christian bisa. Betul. Orang di sekitar kita. Iya. Itu kemudian masih ingat Glenn Fredly? Iya. Beliau baru saja pergi. Glenn Fredly itu juga adalah orang yang mengelola percakapan biasa menjadi proyek besar. Ya. Apa yang kita bicarakan secara sederhana itu bisa dikelola. Orang ini kan mendengar saja tanpa kemudian memikirkan itu. Ada banyak orang yang mengelola hal-hal biasa menjadi hal luar biasa. Percakapan biasa. Jadi orang mesti cukup sabar untuk mendengar. Ya. Orang itu lagi ngomong apa, fokus. Ada banyak cerita hebat yang diawali oleh percakapan kecil. Iya. Terima kasih. Oke. Tidak ada apa-apa, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di Tandre Pak Kobun, Opa Rudi, Deng. John Larat Masih. Oke, Pak Kobun out. Stand above it, then I'm gonna make it nice, nice. Rise together, we belong, and I'm standing by your side.